Namaku Sari. Aku seorang janda berusia 38 tahun, dari Cirebon, Jawa Barat. 8 tahun lalu, aku memutuskan menjadi tenaga kerja wanita TKW di Arab Saudi demi menghidupi anak sematawayangku, Dinda. Namun, keputusan itu membawaku pada serangkaian peristiwa aneh dan menakutkan yang masih menghantui hingga kini. Apakah kamu percaya bahwa benda-benda tertentu bisa menjadi perantara antara dunia kita dan dunia lain? Kisah nyata ini akan membuka mata kamu tentang bagaimana sebuah cermin bisa membawa kutukan dari negeri seberang. Sari, seorang janda dari Cirebon, memutuskan menjadi TKW di Arab Saudi demi masa depan anaknya. Namun keputusan itu membawa konsekuensi yang tak pernah ia bayangkan. Di rumah majikannya, ia menemukan cermin misterius yang ternyata menjadi pintu bagi arwah penasaran bernama Laila. Setelah kembali ke Indonesia, Sari dan anaknya mulai mengalami kejadian supranatural yang mengganggu kehidupan mereka. Dari mimpi buruk hingga kerasukan, semua itu menjadi bukti bahwa arwah Laila telah mengikuti mereka. Dengan bantuan seorang ustaz, Sari berusaha mengusir entitas tersebut. Namun proses itu tidak mudah dan penuh dengan tantangan. Apakah mereka berhasil terbebas dari kutukan itu? Atau justru arwah Laila masih mengintai mereka hingga kini? Tonton video ini sampai habis untuk mengetahui kisah lengkapnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita horor nyata lainnya. Keputusan menjadi TKW bukanlah hal mudah. Suamiku meninggal karena kecelakaan kerja, meninggalkan aku dan Dinda, yang saat itu baru berusia 5 tahun. Dengan berat hati, aku menitipkan Dinda kepada ibuku dan berangkat ke Arab Saudi. Di sana, aku bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk keluarga Al-Faruq. Majikanku, Nyonya Aisyah, adalah wanita paruh baya yang ramah, namun misterius. Ia sering berbicara sendiri dan menyimpan cermin besar berbingkai emas di ruang tamu, yang selalu ditutup kain hitam. Suatu malam, rasa penasaran mengalahkan rasa takutku. Aku membuka kain penutup cermin itu. Saat menatap bayanganku, aku melihat sosok wanita lain berdiri di belakangku. Ia mengenakan pakaian serba putih dengan wajah pucat dan mata kosong. Aku berbalik, namun tak ada siapa-siapa. Sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi. Aku sering terbangun di malam hari karena mendengar suara tangisan dan bisikan dalam bahasa yang tak ku mengerti. Nyonya Aisyah semakin sering berbicara sendiri, menyebut nama Laila berulang kali. Suatu hari, Nyonya Aisyah memintaku membersihkan kamar atas yang selama ini selalu terkunci. Di dalamnya, aku menemukan foto-foto seorang wanita muda yang mirip denganku. Di belakang foto tertulis nama Laila. Aku bertanya kepada Nyonya Aisyah tentang Laila. Dengan mata berkaca-kaca, ia bercerita bahwa Laila adalah putrinya yang meninggal karena setelah dikhianati oleh kekasihnya. Sejak saat itu, arwah Laila menghantui rumah mereka. Setelah kontrakku berakhir, aku pulang ke Cirebon. Namun ketenangan yang kuharapkan tak kunjung datang. Dinda sering mengalami mimpi buruk dan berbicara dalam bahasa Arab saat tidur. Ia juga mulai bersikap aneh, seperti menatap kosong ke cermin dan tertawa sendiri. Aku membawa Dinda ke seorang ustaz. Ia mengatakan bahwa ada entitas yang mengikuti kami dari Arab Saudi. Entitas itu adalah arwah Laila yang terikat padaku melalui cermin yang pernah kubuka. Ustaz melakukan ruqyah untuk mengusir arwah Laila. Selama proses itu, Dinda berteriak dan meronta, suaranya berubah menjadi berat dan menyeramkan. Setelah beberapa jam, ia pingsan. Saat sadar, Dinda tak mengingat apapun. Kami membakar semua barang yang kubawa dari Arab Saudi, termasuk cermin kecil yang kubeli di pasar. Sejak saat itu, Dinda kembali normal. Namun aku masih sering merasa diawasi dan mendengar bisikan saat malam tiba. Kini, 8 tahun telah berlalu. Dinda tumbuh menjadi gadis remaja yang ceria. Namun, aku masih menyimpan rasa bersalah karena telah membawa kutukan itu ke rumah kami. Setiap kali menatap cermin, aku takut melihat sosok Laila berdiri di belakangku.